Bang, mungkin memegang data begitu, walaupun tidak, mungkin belum siap data real, berupa persen tidak apa-apa. Eh, Berapa persen bisnis yang saat ini masih aktif, pebisnis yang tidak aktif sejauh ini? Saya nggak ngikutin itu, nggak datanya itu ya. Mhm. Ini aktif di mana tuh? Hmm. Ke KPPU atau aktif bagaimana? Aktif melakukan aktivitas. Iya, yang aktif dalam melakukan, mungkin dia punya usaha UMKM-nya atau sebagainya masih terus dilakukan begitu sampai dengan saat ini. Oh, maaf saya nggak dapat datanya itu ininya. Baik, baik. Kita ini kan saat ini sudah ada dikeluarkan begitu ya terkait dengan masuk dalam resesi begitu Bang. Mungkin ini salah satunya juga sangat berdampak bagi para pelaku bisnis gitu ya. Anda melihat ini seperti apa Bang Kurnia? Jadi ini pandemi COVID-19 ini memang ini ya apa dampaknya Hmm. ke semua negara, ke Mhm. semua negara. Jadi kita nggak bisa menghindar ini pengaruh Hmm. ini terhadap karena dengan adanya COVID ini memang perusahaan kesulitan baik Mhm. melakukan produksi, distribusi maupun penjualan. Mhm. Masyarakat mengalami kesulitan untuk berhubungan langsung dengan Hmm. produsen-produsen. Sehingga tentu ini akan menyebabkan adanya penurunan ekonomi ya, dan Mhm. masuk resesi. Jadi tapi tentu resesi ini tetap juga ada manfaatnya. Gitu. Justru dengan resesi ini kita melihat justru pelaku usaha yang memang profesional, gitu ya, Mhm. Mhm. yang efisien, yang inovasi, justru tetap eksis dia. Mhm. Ini artinya sejalan dengan persaingan usaha. Mhm. Jadi persaingan usaha ini memang mendorong pelaku usaha untuk melakukan efisiensi, bekerja secara efisien, melakukan inovasi-inovasi, ya, melakukan pelayanan-pelayanan terbaik sehingga dia unggul. Nah, dengan resesi ini banyak pelaku usaha yang tadinya mendasarkan kepada hubungan langsung, tapi kemudian melakukan inovasi-inovasi Mhm. pelayanan digital, pelayanan menjemput bola kata kita ya, jadi mereka yang mengantar segala macam. Nah ini menurut hemat saya ini adalah seharusnya memang dilakukan oleh pelaku usaha, nggak hanya karena pandemi gitu. Seharusnya sebelum pandemi juga mereka sudah melakukan inovasi-inovasi seperti itu. Mhm. Dan itu sangat sejalan dengan tujuan dari persaingan usaha. Mhm. Baik, yang fenomena saat ini adalah ketika para pebisnis sekarang beralih ke dunia digital, Bang. Benar. Semuanya pada masuk dalam platform-platform digital begitu ya. Ya. Bagaimana melihat fenomena ini, Bang Kurnia? Nah, ini seperti saya sampaikan tadi dengan adanya COVID yang tadinya Mhm. itu lain gitu ya. Mau nggak mau kalau dia mau eksis dia harus masuk ke digital. Mhm. Dengan digital ekonomi ini bukan hanya pelaku usaha yang berubah, KPPU juga harus berubah. Mhm. Karena bisnis ini berbeda. Kalau KPPU itu dalam penegakan hukumnya Mhm. sebagai asalnya itu didasar kepada pasar. Nah, pasar itu dalam arti fisik gitu. Mhm. Dan lokasi. Sementara dengan digital, ini lokasi nggak ketahuan. Pedagangnya nggak tahu kita di mana dia. Mhm. Bisa dalam negeri, bisa dalam negeri. Nah, Mhm. ini artinya doktrin, teori-teori yang berkaitan dengan pasar ini ya berubah, berbeda antara perdagangan fisik dengan perdagangan yang digital ini. Mhm. Nah, prinsip-prinsip itu juga menyebabkan KPPU harus merubah ininya pola pandang ya, pola Mhm. pandang dan ajaran-ajaran yang selama ini dianut oleh KPPU sendiri. Mhm. Kemudian persaingan dunia digital saat ini bagaimana menurut Bang Kurnia, Bang? Secara umum masih bagus ininya ya, artinya ini hal yang nggak bisa kita hindarkan. Mhm. Perkembangan teknologi Ya. itu sesuatu yang sangat baik ya, Mhm. sangat baik. Dan, salah satu tujuan dari
KPPU atau persaing usaha adalah inovasi-inovasi, termasuk pengembangan dari teknologi. Nah, masalahnya adalah kita harus lebih siap menghadapi seperti itu. Nah, kita harus mentransform yang tadinya fisik ke ini digital melalui internet. Nah, dunia usaha juga begitu. Juga harus merubah pola pikirnya. Jadi pelaku usaha sejenis, misalnya transportasi, yang tadinya itu tidak digital, lalu bersaing dengan yang digital, pasti kalah yang nggak digital. Yang konvensional pasti kalah. Sehingga ini playing field-nya harus disamakan. Kalau aturan-aturan pemerintah juga harus memperlakukan hal seperti itu. Jadi nggak bisa misalnya yang tradisional terdapat syarat-syarat gitu. Misalnya syarat kalau di bidang transportasi taksi paling banyak sekian. Harus ada misalnya bengkel, harus ada ini, harus ada ini. Nah ini kan cost jadi lebih besar untuk yang konvensional. Sementara yang daring tidak ada kewajiban itu. Nah ini harus disamakan. Itu kewajiban-kewajiban seperti itu baru mereka bisa bersaing. Baik. Gitu. Nah dalam hal seperti itu KPPU itu secara aktif memberikan saran kepada pemerintah itu ke kementerian-kementerian terkait agar hal itu bisa dilakukan ini treatment ya perlakuan yang sama terhadap baik yang daring maupun yang konvensional. Sehingga yang konvensional ini bisa bersaing. Ya, memang sekarang sudah harus mau tidak mau beralih ke digital, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, begitu ya Bang ya? Betul, tadi kan kita membandingkan antara konvensional yang tidak digital, kemudian yang juga dengan digital, begitu ya Bang ya? Karena banyaknya para pebisnis ataupun pelaku usaha yang saat ini sudah beralih ke digital, begitu ya. Menurut Bang Kurnia ataupun dari KPPU sendiri begitu ya, aturan main seperti apa yang harus dilakukan dalam usaha bisnis digital ini agar terjadi pemerataan begitu Bang bagi para sesama pelaku usaha di dunia digital? Nah, kalau dilihat dari prinsip persaing usaha kan harus mereka ini diberi kesempatan yang sama. Jadi tidak boleh ada peraturan-peraturan yang menghambat gitu. Contohnya apa nih Bang? Yang menghambat ini apa nih? Misalnya begini, nah ada peraturan yang mensyaratkan bahwa untuk masuk ke dalam dunia digital itu harus produsen, misalnya. Ya yang pedagang nggak bisa dong masuk, jadi itu seperti itu. Atau bisa membeli suatu tiket itu hanya 5 pelaku usaha aja boleh, yang lain nggak boleh. Nah itu kan nggak bisa ininya. Ada lagi misalnya yang boleh melakukan ini diperlakukan lebih istimewa partner yang lain. Partner yang lainnya didiskriminasikan nggak boleh. Gitu. Dan itu sudah terjadi. Itu terjadi dan KPPU aktif menyelesaikan itu. Baik, kalau di dunia digital ini kan kita juga berhubungan dengan keamanan data begitu ya Bang ya? Dari para pelaku bisnis juga. Ini apakah KPPU juga mendampingi para pelaku usaha begitu Bang dalam melakukan keamanan data daripada pelaku bisnis sendiri di dunia digital Bang? Nah ini yang kita kan belum ada undang-undang perlindungan data itu belum ada ya. Ini ya. Di negara maju memang ini sangat penting nih. Ini karena menurut KPPU sangat penting ya? Sangat penting. Ya. Karena begini, bisnis konvensional itu untuk mengukur pangsa pasar, konsentrasi pasar, kita bicara aset, bicara uang, gitu, bicara tanah, bicara gedung, bicara apa. Tapi dalam digital justru asetnya itu data itu. Ya. Ini. Nah jadi ini sangat penting ininya untuk bahwa ini perusahaan dominan atau enggak bukan dilihat dari berapa banyak dia punya aset. Tapi dilihat berapa banyak dia punya data kan. Bang, sampaikan tadi ini kan merubah doktrin ya, ajaran
atau prinsip-prinsip yang juga dianut oleh lembaga persaingan dalam menegakkan hukum persaingan. Baik, mungkin ini tidak asing menurut kita ya Bang ya. Banyak pelaku usaha bisnis yang ke platform digital, mereka menaikkan harga mereka ataupun menentukan kualitas dagangan mereka di digital melalui penilaian setelah para pembelinya menerima barang yang mereka pesan begitu ya. Apakah ini juga banyak juga mungkin terjadi di luar sana ketika ada beberapa penilaian-penilaian fiktif begitu untuk supaya meningkatkan kualitas ataupun daya belinya begitu. Itu menurut Bang Kurnia sendiri bagaimana? Ya itu kan berarti kan ini apa itu bisa menyesatkan konsumen ya. Itu kan bisa menyesatkan konsumen. Jadi seolah-olah kualitasnya Ya. bagus, gitu kan? Hmm. Seolah ini sangat bermanfaat sehingga menjadi membeli barang itu. Nah itu memang dari Digital. transaksi digital. Saya waktu kuliah dulu juga sering beli begitu ya, beli barang-barang, beli buku, saya kira bagus, ternyata setelah datang jelek bukunya. Ya. Nah ini untuk masuk ke persaingan ini belum masuk ke persaingan. Lebih banyak masuk kepada perlindungan konsumen itu. Di persaingan usaha dengan perlindungan konsumen ini seperti satu mata uang ya dengan ini dengan satu koin mata uang jadi yang bersebelahan gitu ininya. Yang satu ininya. Tapi di negara kita itu memang diinikan oleh lembaga yang terpisah.